Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Armiano Ada Febriansyah, Cindy Kadismawati, dan Devi Savitri akan mempresentasikan tugas matematika rekayasa 2 dengan dosen pengampu Ibu Roro Sulaksitaningrum, ST MSc. Pada pembahasan kali ini akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama, fungsi beberapa variabel, 2, limit dan kekontinuan pada dimensi yang lebih tinggi, 3, turunan parsial, dan yang terakhir adalah aturan rantai. Untuk topik yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat disilakan. Baik, nama saya Armiano Adha Febriansyah akan menjelaskan materi mengenai fungsi beberapa variabel. Definisi fungsi beberapa variabel. Dalam aplikasi, kita cenderung menggunakan huruf yang mengingatkan kita tentang arti variabel untuk mengatakan bahwa volume silinder siku-siku adalah fungsi dari jari-jari dan tinggi. Kita dapat menulis V sama dengan FRH. Untuk lebih spesifik, kita dapat mengganti rotasi FRH dengan rumus yang menghitung nilai V dari nilai R dan H dan menulis V sama dengan pi R kuadrat H. Dalam kedua kasus, R dan H akan menjadi variabel independen dan V variabel dependen dari fungsi. Misalnya, nilai F X Y Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat di titik 3, 0, dan 4 adalah F304 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Domain dan rentang. Jika Fxy sama dengan akar dari Y kurangi X kuadrat, Y tidak bisa dikurangi dari X kuadrat. Jika Fxy sama dengan 1 per Xy, Xy tidak boleh 0. Domain dari fungsi diasumsikan sebagai himpunan terbesar yang aturan pendefinisiannya menghasilkan bilangan real, kecuali jika domain ditentukan lain secara eksplisit. Ini adalah fungsi dari dua variabel. Perhatikan pembatasan yang mungkin berlaku pada domain mereka untuk mendapatkan nilai real untuk variabel dependent Z. Fungsi dua variabel. Sebuah titik x0 y0 pada daerah ZR pada bidang XY adalah titik interior R jika titik tersebut merupakan pusat piringan berjari-jari positif yang seluruhnya terletak di R. Titik x0 y0 adalah titik batas R jika setiap piringan berpusat di x0 y0 berisi titik-titik yang terletak di luar R serta titik-titik yang terletak di R. Titik batas itu sendiri tidak harus termasuk dalam R. Contoh, jelaskan domain dari fungsi f xy sama dengan akar dari y dikurangi x kuadrat. Karena f hanya didefinisikan di mana y sama dengan x kuadrat lebih dari sama dengan 0, domainnya adalah daerah tak terbatas tertutup. Parabola y sama dengan x kuadrat adalah batas domain. Titik-titik di atas parabola membentuk interior domain. Fungsi tiga variabel. Pada bidang titik-titik di mana fungsi dari dua variabel bebas memiliki nilai konstanta f xy sama dengan c. Membuat kurva dalam domain fungsi. Dalam ruang titik-titik di mana fungsi dari tiga variabel bebas memiliki nilai konstanta f xy sama dengan c membuat permukaan dalam domain fungsi. Himpunan titik xyz dalam ruang di mana fungsi tiga variabel bebas bernilai konstan.
X, Y, Z sama dengan C disebut permukaan tingkat F. Contoh, jelaskan permukaan tingkat fungsi f x y z sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Nilai adalah jarak dari titik asal ke titik x, y, z. Setiap permukaan level akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan c. C lebih dari 0 adalah bola berjari-jari C yang berpusat di titik asal permukaan level akar kuadrat dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 0, terdiri dari titik asal saja. Baik, saya Devisa Fitri dengan NIM 200521630012 akan menyampaikan terkait materi limit dan kekontinuan dimensi yang lebih tinggi. Yang pertama merupakan limit fungsi dua variabel. Didefinisikan bahwa suatu limit fungsi f(x,y) berada cukup dekat dalam arah mana saja dengan suatu nilai tetap limit L untuk semua titik xy yang cukup dekat dengan suatu titik x0, y0, maka dikatakan bahwa suatu fungsi f(xy) mendekati limit L sebagaimana xy mendekati x0, y0. Maka limit xy mendekati x0, y0 di mana f(xy) sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan anggota himpunan lebih besar daripada 0, terdapat suatu bilangan yang sesuai delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua xy pada daerah asal F mutlak f(xy) min L kurang dari anggota himpunan bila mana 0 kurang dari dalam kurung x min x0 kuadrat ditambah dalam kurung y min y0 kuadrat kurang dari delta. Definisi tersebut berlaku untuk titik interior x0, y0 dan juga titik batas daerah asal F. Meskipun titik batas tidak selalu terletak pada daerah asal. Selanjutnya merupakan teorema 1, yaitu properti limit fungsi dua variabel. Aturan-aturan berikut akan terpenuhi jika L, M, dan K merupakan bilangan real dan limit xy mendekati x0, y0, f xy sama dengan L, dan limit xy mendekati x0, y0, G dalam kurung xy sama dengan M. Aturan yang pertama merupakan penjumlahan. Limit xy mendekati x0, y0, fxy ditambah gxy sama dengan L plus M. Selanjutnya, pengurangan. Limit xy mendekati x0, y0, di mana fxy dikurang gxy sama dengan L dikurang M. Selanjutnya, merupakan aturan kelipatan konstan, di mana limit xy mendekati x0, y0, Kf xy sama dengan KL. K merupakan bilangan sembarang. Nah, untuk yang keempat merupakan aturan perkalian. Limit xy mendekati x0, y0 di mana fxy dikali g xy sama dengan L dikali M. Yang kelima merupakan pembagian. Limit xy mendekati x0, y0 di mana fxy dibagi gxy sama dengan L dibagi M. Sehingga M tidak sama dengan 0. Yang keenam merupakan aturan pangkat. Limit xy mendekati x0, y0 di mana fxy pangkat n sama dengan limit pangkat n. Syarat n sebagai bilangan bulat positif. Nah, yang terakhir merupakan aturan akar. Limit xy mendekati x0, y0 merupakan n akar fxy sama dengan n akar L, sama dengan L pangkat 1 per n. N merupakan bilangan bulat positif. Apabila n genap, maka n dianggap L lebih besar dari 0. Selanjutnya merupakan contoh soal.
Contoh soal yang pertama merupakan penerapan dari teorema 1. Untuk menghitung limit, kita dapat memasukkan nilai X dan Y dari titik yang didekati ke dalam pernyataan fungsional untuk mencari nilai limitnya. Pada contoh, limit X, Y mendekati 0 dan 1, dan untuk rumusnya, X min X, Y ditambah 3 dibagi X pangkat 2Y ditambah 5X, Y min Y pangkat 3. Nah, kita tinggal memasukkan titik X dan Y-nya. Sehingga untuk X 0 dan Y-nya 1. Dan dapat diperoleh negatif 3. Untuk soal yang kedua, menentukan limit X, Y mendekati 0, titik 0, di mana X kuadrat dikurang X, Y dibagi akar X dikurang akar Y. Solusinya, karena penyebutnya akar, X min dan akar Y mendekati 0, apabila X, Y mendekati 0,0, kita tidak dapat menggunakan aturan pembagian pada teorema 1. Jika kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar X ditambah akar Y, namun demikian kita mendapatkan suatu pembagian yang ekuivalen yang bisa kita lakukan. Caranya di sini dari limit X, Y mendekati 0,0 di mana X kuadrat dikurang X, Y dibagi akar X dikurang akar Y. Sebelumnya penyebutnya sudah dikali sehingga akarnya hilang. X, Y berasal dari pengalian akar X dikurang akar Y dikali akar X plus akar Y. Sehingga untuk limit X, Y mendekati 0,0 merupakan 0, buka kurung akar 0 ditambah akar 0, tutup kurung, sama dengan 0. Selanjutnya ke kontinuan. Didefinisikan fungsi f, x, y kontinu di titik x0, y0 apabila yang pertama, f terdefinisi pada x0, y0. Yang kedua, limit x, y mendekati x0, y0, dan terdapat fx, y. Dan yang terakhir, limit x, y mendekati x0, y0 untuk f, x, y sama dengan f, x0, y0. Suatu fungsi dikatakan kontinu jika fungsi tersebut kontinu di setiap titik di daerah asalnya. Selanjutnya, merupakan uji lintasan untuk ketiadaan limit. Didefinisikan jika suatu fungsi f(x,y) memiliki limit-limit yang berbeda di sepanjang dua lintasan yang berbeda pada daerah asal f ketika x,y mendekati x0, y0, maka limit x,y mendekati x0, y0 sehingga f(x,y) tidak ada. Selanjutnya merupakan kekontinuan komposisi. Jika f kontinu di x0, y0 dan g adalah fungsi suatu variabel yang kontinu di f, x0, y0, maka fungsi komposisi h sama dengan g of yang didefinisikan dengan h, xy sama dengan g, f dalam kurung xy kontinu di x0, y0. Nah, untuk selanjutnya merupakan fungsi lebih dari dua variabel. Di sini didefinisikan definisi limit dan kekontinuan untuk fungsi dan variabel dan kesimpulan-kesimpulan tentang limit kekontinuan untuk penjumlahan, perkalian, pembagian, pangkat, dan komposisi diperluas untuk 3 atau lebih variabel. Contohnya, ln dalam kurung x plus y plus z dan y sin z dibagi x min 1. Kontinu pada masing-masing daerah asalnya dan limit-limit seperti limit P mendekati titik 1, 0, dan negatif 1, di mana E pangkat X plus Z dibagi Z kuadrat ditambah cos akar XY, sama dengan E pangkat 1 min 1 dibagi negatif 1 kuadrat ditambah cos 0 sama dengan setengah. P menyatakan titik X, Y, Z dapat diperoleh dengan substitusi langsung. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
Materi yang ketiga yaitu turunan parsial. Turunan parsial dan notasi turunan parsial. Andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua variabel x dan y jika y ditahan agar konstan, misalnya y sama dengan y0, maka f dalam kurung x, y0 adalah fungsi suatu variabel x. Turunan x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0 dan dinyatakan oleh fx dalam kurung x0, y0 sama dengan atau do f dalam kurung x, y per do x. Jadi, jika dinotasikan dalam limit akan menjadi seperti berikut. Fx dalam kurung x0, y0 sama dengan limit fx dalam kurung x0 plus h, y0 min f x0, y0 per h untuk h mendekati 0. Demikian pula untuk fy dalam kurung x0, y0 sama dengan atau do f dalam kurung x, y per do y. Jadi, jika dinotasikan dalam limit, akan menjadi fy atau fungsi f yang diturunkan terhadap variabel y dalam kurung x0, y0 sama dengan limit fx dalam kurung x0, y0 plus h min f dalam kurung x0, y0 per h, dan jika tiga peubah akan menjadi x, y, z sama dengan limit f dalam kurung x plus h, y, z min f dalam kurung x, y, z per h untuk h mendekati 0. Nah, selanjutnya notasi turunan parsial. Jika z sama dengan f dalam kurung x, y, maka dapat menggunakan notasi turunan sebagai berikut. Di sini ada dua jenis notasi turunan. Parsial, ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk yang pertama, fx dalam kurung x, y sama dengan do z per do x sama dengan do f dalam kurung x, y per do x. Dan yang kedua, fx dalam kurung x0, y0 sama dengan do z per do x dengan batas x0, y0. Di sini yang membedakan antara kanan dan kiri adalah variabel. Ini adalah variabel x dan ini adalah variabel y. Simbol seperti berikut merupakan simbol turunan parsial yang dibaca do. Lambang do per do x dan do per do y menyatakan operator linier. Sama seperti operator linier dx dan do per do x pada turunan fungsi satu variabel. Kita masuk pada contoh soal turunan parsial. Contoh soal 1, tentukan turunan parsial fungsi f terhadap x jika f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat y. Penyelesaiannya sebagai berikut. X kuadrat y jika diturunkan akan menjadi 2xy. Kita buktikan dalam limit yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu limit f dalam kurung x plus h, y min f dalam kurung x, y per h untuk h mendekati 0. Sama dengan limit dalam kurung x plus h pangkat 2, y min x kuadrat y per h sama dengan limit x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat kali y min x kuadrat y per h untuk h mendekati 0. Sama dengan limit ini didapatkan dari perkalian yang di dalam kurung dan dikali y. Menghasilkan x kuadrat y plus 2hxy plus h kuadrat y min x kuadrat y per h untuk h mendekati 0. Sama dengan limit h, kenapa langsung h? Ini bisa dicoret. Nah, karena sama ini dicoret, dan dari kedua variabel yang sama adalah h, maka hanya dikeluarkan dan menjadi h dalam kurung 2xy plus hy per h untuk h mendekati 0. Nah, selanjutnya hanya bisa dicoret dan menjadi 2xy plus hy. Hanya tadi kan mendekati 0. Nah, untuk y-nya 0.
Maka untuk hasil akhirnya adalah 2xy. Ingat, ini diturunkan terhadap x. Nah, maka y-nya ini tadi 0. Masuk pada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, ada fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat plus 3xy plus 4y kuadrat. Cari turunan terhadap x atau do f per do x serta terhadap y atau do f per do y. Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu kita turunkan pertama terhadap x. Kita turunkan terhadap x dari x kuadrat, kita turunkan terhadap x, pangkat terdepan 2x, plus 3xy diturunkan terhadap variabel x menjadi 3y, karena x-nya hilang. Nah, selanjutnya 4y kuadrat diturunkan terhadap variabel x tidak mempunyai variabel x, maka 0. Bisa ditulis, bisa tidak. Selanjutnya, yaitu kita mencari do f per do y. Kita mencari variabel y dengan fungsi sebagai berikut, x kuadrat diturunkan terhadap variabel y 0, karena tidak mempunyai y. Selanjutnya, 3xy. 3xy diturunkan menjadi 3x, karena ini y-nya hilang. Karena kita turunkannya pada variabel y. Selanjutnya, min 4y kuadrat. Kita turunkan terhadap variabel y menjadi 8y. Ingat, 4 kali 2, 8. Pangkat min 1. Berarti angka depan dikali pangkat min 1. Gitu caranya. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu carilah fx dengan x1, y2, dan fy, x1, y2 jika fungsi f, x, y sama dengan x kuadrat, y plus 3y kuadrat. Nah, untuk mencari fx, xy, maka y sebagai konstanta dan didiferensialkan terhadap x terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita mencari turunan terhadap x ya. Untuk fx dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat y plus 3y kuadrat, kita turunkan terhadap variabel x, maka hasilnya 2xy plus 0. Nah, setelah itu kita masukkan terhadap fungsi ini, x dan y-nya, kita masukkan dari hasil berikut menjadi 2 kali 1 kali 2, hasilnya 4. Selanjutnya, untuk mencari variabel y, maka x sebagai konsta dan didiferensialkan terhadap y. Selangkah berikutnya, kita menentukan turunan terhadap variabel y. Kita turunkan terlebih dahulu terhadap variabel y, yaitu menjadi x kuadrat, y-nya hilang, plus 6y. Ingat, 3 angka depan kali pangkat min 1. Menjadi 6y. Nah, setelah itu kita masukkan terhadap x dan y-nya dari hasil ini, kita masukkan menjadi 1 kuadrat plus 6 kali 2, sama dengan 1 plus 12, hasilnya yaitu 13. Jadi hasilnya fx-nya adalah 4 dan fy-nya adalah 13. Berikutnya turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, turunan parsial 2 variabel x dan y merupakan turunan parsial yang diturunkan terhadap variabel x dan y. Jika hasil turunan ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari fungsi pertama, maka hal ini disebut turunan parsial tingkat tinggi. Jadi turunan pertama diturunkan pada turunan kedua disebut turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial kedua suatu fungsi dua peubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertama. Jadi, jika kita ingin menurunkan parsial kedua, kita harus menemukan dulu turunan pertama. Begitu juga ketika kita ingin menurunkan ketiga, kita harus menemukan turunan parsial keduanya.
Karena ada dua aturan, parsial, pertama, fx dan fy, dan masing-masing mempunyai dua turunan parsial, maka akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu sebagai berikut, yaitu fxx, fxy, fyy, dan fyx. Jadi, jika kita akan menurunkan menjadi turunan kedua, akan menjadi 4. Akan menjadi 4 turunan tersebut. Masuk pada contoh soal turunan parsial tingkat tinggi. Contoh soal yang pertama, carilah turunan parsial kedua dari 3 dan ketiga dari fxy sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Turunan yang kedua dari fxy sama dengan x kuadrat y pangkat 3 adalah kita mencari turunan yang pertama dulu, baru kita bisa menemukan turunan yang kedua. Yaitu turunan yang pertama, kita turunkan terhadap x terlebih dahulu, x kuadrat y pangkat 3 diturunkan ke variabel x menjadi 2xy pangkat 3, dan x kuadrat y pangkat 3 diturunkan terhadap variabel y akan menjadi 3x kuadrat y pangkat 2. Selanjutnya, dari variabel x dan y tersebut, maka kita turunkan lagi terhadap variabel x dan y. Maka akan didapatkan yang kita bahas dulu yang x terlebih dahulu. 2xy pangkat 3, kita turunkan terhadap variabel x, maka akan didapatkan 2y pangkat 3. Selanjutnya, dari variabel x, 2xy pangkat 3 diturunkan terhadap variabel y, akan menjadi 6xy pangkat 2. Selanjutnya, beralih ke DOF. Nah, untuk DOF ini, untuk turunan yang pertama hasilnya adalah 3x kuadrat y kuadrat. Kita turunkan, yaitu kepada x dulu. 3x kuadrat y kuadrat diturunkan, ini menjadi 6xy kuadrat. Selanjutnya, 3x kuadrat y kuadrat diturunkan terhadap y menjadi 6x kuadrat y. Jadi turunan yang kedua hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita cari turunan yang ketiga. Untuk turunan yang ketiga, kita bisa dapatkan turunan ketiga tersebut dari turunan yang kedua. Jadi turunan yang kedua kita turunkan ke turunan yang ketiga. Nah, di sini ada variabel x dan y. Berarti kita turunkan variabel x terhadap variabel xy, dan kita turunkan variabel y terhadap variabel xy. Maka 2y pangkat 3 diturunkan menjadi 0. Ingat, kita menurunkannya pada variabel x. Sedangkan ini tidak ada variabel x-nya. Jadi 0. Setelah itu, kita turunkan terhadap variabel y, hasilnya 6y kuadrat. Ingat, angka depan kali pangkat min 1, hasilnya 6y kuadrat. Selanjutnya, do y. Do y hasilnya 6xy kuadrat. Diturunkan terhadap x, hasilnya 6y kuadrat, dan diturunkan terhadap y, hasilnya 12xy. Selanjutnya, turunan x, hasilnya 6xy kuadrat. Kita turunkan dulu terhadap x. Kita turunkan terhadap x, hasilnya 6y kuadrat, dan kita turunkan terhadap y, hasilnya 12xy. Selanjutnya, 6x kuadrat y dari do y, kita turunkan terhadap variabel x, ini hasilnya 12xy. Nah, ini 6 kali 2, 12. Pangkat min 1, bisa ditulis, bisa tidak. Nah, hasilnya berarti 12xy. Selanjutnya, 6x kuadrat y diturunkan terhadap variabel y, hasilnya 12x kuadrat.
Y-nya kan hilang, maka tetap dikali angka depan. Tuh. Jadi untuk hasil turunan ketiga adalah ini. Ini. Selanjutnya, contoh soal kedua. Carilah turunan parsial kedua dari f x, y, z sama dengan x, y plus 2yz plus 3zx adalah, nah berikut untuk penyelesaiannya. Kita kan udah dapat soal ini. Nah, kita turunkan. Kita kan dicari turunan parsial kedua. Maka dari itu kita turunkan parsial pertamanya. Kita turunkan parsial pertamanya dari 3 variabel tersebut. Jadi ada do x, do y, dan do z. Nah, untuk do x dulu. Xy diturunkan terhadap variabel x menjadi y. 2yz diturunkan terhadap variabel x menjadi 0, plus 3zx diturunkan terhadap variabel x menjadi 3z. Selanjutnya adalah do y. Untuk do y, xy diturunkan terhadap variabel y, hasilnya x, plus 2yz diturunkan terhadap variabel y, hasilnya 2z, dan 3zx diturunkan terhadap variabel y, hasilnya adalah 0. Berikutnya adalah kita turunkan terhadap variabel z. Xy diturunkan terhadap variabel z 0. Karena tidak ada z-nya. Plus 2y. 2y. Turunan dari 2yz. Plus 3zx diturunkan terhadap variabel z. Hasilnya adalah 3x. Nah, sudah ketemu untuk turunan pertamanya, sedang selanjutnya kita cari untuk turunan keduanya. Nah, untuk turunan kedua ini kita juga cari dari do x, do y, dan do z-nya. Maka didapatkan do f per do x hasilnya 0, x, variabel x-nya 0 karena tidak ada x-nya, do y-nya hasilnya 1, ini, do z-nya hasilnya 3. Nah, lanjut pada do f per do y. Pada do f per do y ini kita turunkan terhadap variabel x dan terhadap x, y, dan z. Nah, untuk variabel x adalah 1. Ini. 1. Variabel y-nya 0 karena tidak ada. Variabel z-nya 2. Nah, yang terakhir adalah dari variabel z. Dari variabel z ini kita turunkan juga menjadi 3 dari x, y, z. Nah, dari variabel x ini, x-nya kita dapatkan 3, y-nya kita dapatkan 2, dan z-nya kita dapatkan 0. Maka turunan parsial kedua dari fx, yz sama dengan xy plus 2yz plus 3zx adalah ini. Ini adalah turunan keduanya yang ada simbol panah ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Devisa Fitri akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu terkait aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan untuk mencari turunan dari fungsi komposisi. Dapat dicari dengan fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 5. F didefinisikan sebagai fungsi komposisi. Kegunaan fungsi yaitu untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi dua peubah dengan fungsi vektor. Selain itu, digunakan untuk menentukan turunan dari fungsi satu peubah yang diberikan secara implisit. Terdapat dua versi aturan rantai, yaitu versi pertama dan juga versi kedua. Pada versi pertama, jika X sama dengan XT dan Y sama dengan YT mempunyai turunan di T dan Z sama dengan FXY mempunyai turunan di XT dan XY, maka Z sama dengan FXT,
YT mempunyai turunan di T dengan notasi. Untuk aturan rantai versi kedua, jika X sama dengan XST dan Y sama dengan YST, mempunyai turunan parsial di ST, dan Z sama dengan FXY, mempunyai turunan di XST dan juga YST. Maka Z sama dengan FXST dan YST mempunyai turunan di ST dengan notasi. Rumus aturan rantai. Yang pertama, rumus turunan. Pada rumus turunan, jika Y sama dengan AX pangkat N, maka untuk Y aksennya A kali N kali X pangkat N-1. Untuk selanjutnya, rumus aturan rantai. Jika Y sama dengan Fx pangkat N, maka untuk Y aksennya sama dengan NFX pangkat N-1 dikali F aksen X. Selanjutnya merupakan contoh soal. Jika Y sama dengan 2x2 min 4x plus 1 tutup kurung 60, maka carilah dxy. Dxy merupakan diferensial dari y atau f aksen x dari fx. Untuk pembahasannya, kita dapat memikirkan y sebagai pangkat ke-60, suatu fungsi x, yakni y adalah u pangkat 60 dan u sama dengan 2x2 min 4x plus 1. Untuk fungsi sebelah luarnya, fx sama dengan u pangkat 60. Dan fungsi sebelah dalam u adalah gx sama dengan 2x pangkat 2 min 4 plus 1. Sehingga untuk dxy-nya sama dengan dxf gx sama dengan fu gu. Untuk itu, 60U pangkat 59 dikali 4X min 4. Sehingga dapat ditemukan 60 dalam kurung 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 59 dan dalam kurung 4X min 4. Sekian materi yang saya sampaikan. Berikut materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.